Malam Satu Suro. Sebuah malam yang diselimuti kabut misteri dan kengerian tak terucapkan di tanah Jawa. Bukan sekadar pergantian tahun baru Islam, melainkan sebuah gerbang tipis antara dunia nyata dan alam gaib, di mana roh-roh kuno dan entitas tak kasat mata diyakini merayap lebih dekat ke permukaan. Bagi Arya, seorang pemuda urban yang dibesarkan di gemerlap kota, semua itu hanyalah tahayul belaka. Hingga ia kembali ke desa Kalimosodo, kampung halaman neneknya yang terpencil, dan merasakan sendiri dinginnya cengkeraman malam keramat itu. Arya tiba di Kalimosodo seminggu sebelum malam Satu Suro. Neneknya, Mbah Warsini, telah memanggilnya dengan suara yang tak biasa, penuh desakan dan ketakutan yang tak terucap. Desa itu sendiri terasa berbeda dari ingatannya. Hawa dingin yang menusuk tulang seolah membawa beban tak terlihat. Pepohonan bambu di pinggir desa berdesir pelan, bukan karena angin, melainkan seperti bisikan-bisikan kuno yang tak bisa ia pahami. "Arya, nak, kamu harus tetap di rumah saat malam Satu Suro nanti," pinta Mbah Warsini dengan mata menua yang syarat kekhawatiran. "Jangan keluar, jangan mencari masalah. Desa ini punya penunggu." Arya hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai kebiasaan orang tua yang kolot. "Mbah, ini abad ke-21. Tidak ada lagi penunggu atau hantu." Mbah Warsini hanya menggelengkan kepala, bibirnya merapal doa-doa pelan. Ia tidak lagi membantah, hanya menatap cucunya dengan tatapan penuh duka, seolah melihat bayangan malapetaka di wajah Arya. Seiring berjalannya hari, suasana desa semakin mencekam. Bau kemenyan dan bunga melati mulai menyengat di udara, bercampur dengan aroma tanah basah dan lumut. Setiap sore, para penduduk desa, terutama yang lebih tua, tampak sibuk menyiapkan sesajen. Ada janur kuning yang dianyam rapi, buah-buahan segar, jajanan pasar, dan bunga-bunga 7 rupa yang diletakkan di sudut-sudut rumah, di bawah pohon beringin tua, bahkan di depan pintu masuk desa suara gamelan yang samar-samar mulai terdengar di malam hari, bukan irama riang pengiring pesta, melainkan melodi pelan, memilukan, yang merayapi setiap sudut desa, seolah memanggil atau meratap. Lampu-lampu minyak tanah berkedip di teras-teras rumah, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menambah kesan mistis. Ini untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang berkeliaran, Mas Arya, jelas Kirana, seorang gadis sebaya Arya yang ditemuinya di toko kelontong desa. Kirana adalah cucu Mbah Suito, dukun desa yang dihormati sekaligus ditakuti. Matanya jernih, namun tatapannya seolah menyimpan kearifan yang jauh melampaui usianya. Satu Suro itu hari di mana pagar pembatas dunia menipis. Makanya banyak yang tirakat, begadang, membersihkan pusaka untuk menenangkan alam. Arya merasa tertarik pada Kirana, tapi tidak pada cerita-ceritanya. "Berarti saya harus tidur nyenyak saja, kan? Biar tidak mengganggu mereka." Arya mencoba bercanda, tapi Kirana tidak tersenyum. "Jangan bercanda, Mas. Ada tempat-tempat keramat yang pantang diganggu. Apalagi petilasan Kiai Ageng Pramana di ujung hutan." Danyangnya sangat kuat, peringatan Kirana terdengar dingin, meskipun cuaca malam itu sangat panas. Petilasan Kiai Ageng Pramana. Arya pernah mendengar cerita tentang tempat itu dari Mbah Warsini, sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh spiritual sakti di masa lalu. Orang-orang desa sangat menjauhinya, terutama saat malam Satu Suro. Tapi bagi Arya, larangan itu justru membangkitkan rasa ingin tahu yang besar. Sebuah tantangan bagi rasionalitasnya. Malam Satu Suro pun tiba. Hujan turun rintik-rintik sejak sore, membuat udara semakin dingin dan lembab. Suasana desa benar-benar seperti ditelan bumi. Tidak ada suara candaria, bahkan gonggongan anjing pun jarang terdengar. Hanya suara gamelan yang semakin jelas, seolah merayap masuk ke dalam rumah, dan bisikan angin yang terdengar seperti gumaman tak jelas. Mbah Warsini mengunci rapat semua pintu dan jendela, menyuruh Arya untuk tidak mendekati mereka. "Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan hiraukan, nak. Jangan pernah mencoba untuk keluar," pesannya berkali-kali. Namun, rasa penasaran Arya tak terbendung. Ia membawa senter kecil dan ponselnya, diam-diam menyelinap keluar rumah melalui jendela belakang. Ia ingin membuktikan bahwa semua ketakutan ini hanyalah ilusi. Targetnya, petilasan Kiai Ageng Pramana. Ia ingin memotretnya, membuktikan tidak ada apa-apa di sana. Perjalanan ke petilasan terasa aneh. Hutan terasa lebih gelap, meskipun bulan purnama seharusnya bersinar terang di balik awan tipis. Pepohonan seolah bergerak, cabang-cabangnya menyerupai jari-jari kurus yang melambai-lambai. Suara jangkrik dan binatang malam lainnya seolah menghilang,
digantikan oleh keheningan yang mencekam. Terkadang diselingi suara desisan panjang, seperti ada sesuatu yang bernapas di dekatnya. Ketika Arya akhirnya tiba di petilasan, bulu kuduknya berdiri. Tempat itu diselubungi hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari udara di luar. Sebuah pohon beringin raksasa dengan akar-akar menggantung melilit bangunan batu kuno yang pudar dan berlumut. Di bawah pohon itu, sebuah altar batu sederhana dipenuhi sesajen yang masih baru, bunga-bunga segar, nasi tumpeng kecil, dan rokok lintingan tradisional. Asap kemenyan masih mengepul tipis dari arang yang membara di sampingnya. Arya mengangkat ponselnya, hendak mengambil gambar. Tapi sebelum sempat memotret, matanya terpaku pada sebuah keris kuno yang tertancap di tanah di samping altar. Hulu keris itu terbuat dari kayu yang menghitam, bilahnya berkarat namun memancarkan aura gelap. Keris itu tampak kuno, sangat kuno, seolah telah tertancap di sana selama berabad-abad. Rasa penasaran mengalahkan akal sehat. Arya mendekat, tangannya terulur. Ia mencabut keris itu dari tanah. Saat genggamannya menyentuh hulu keris, hawa dingin yang mencekik langsung merambat naik ke lengannya, seolah ada energi tak kasat mata yang menyerap kehangatan tubuhnya. Sebuah bisikan samar, seolah ribuan suara berbisik bersamaan, memenuhi telinganya. Arya merasakan sakit kepala yang menusuk dan mual. Tanpa sadar, Arya memasukkan keris itu ke dalam tas kecilnya. Ia bahkan tidak jadi memotret. Ketakutan yang baru disadarinya mulai merayap. Tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari kembali ke desa. Langkahnya terburu-buru, jantungnya berdebar kencang. Ia mendengar suara-suara di belakangnya, langkah kaki yang menyeret, derit ranting patah, dan tawa cekikikan yang melengking, seolah mengikutinya. Ketika ia masuk ke rumah Mbah Warsini, seluruh tubuhnya gemetar. Mbah Warsini sudah tertidur pulas. Arya diam-diam menyelinap masuk ke kamarnya, meletakkan keris itu di bawah tempat tidur, dan mencoba tidur. Namun, malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Bayangan-bayangan hitam menari di sudut ruangan. Suara bisikan semakin jelas, menyebut-nyebut namanya, terkadang dengan nada mengancam, terkadang meratap. Arya merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah ada tangan-tangan es yang merayap di sekujur tubuhnya. Ia menarik selimut hingga ke leher, matanya terpejam erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di kakinya. Arya membuka mata ketakutan. Di ujung ranjangnya, sesosok bayangan hitam pekat berdiri, siluetnya samar-samar seperti manusia mengenakan kain kafan yang basah kuyup. Dua titik merah menyala seperti bara api memelototinya dari wajah yang tak berbentuk. Aroma anyir dan tanah basah memenuhi ruangan. Arya berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya kaku, lumpuh karena ketakutan yang luar biasa. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, melayang di udara tanpa suara. Bisikan-bisikan itu kini terdengar seperti lolongan pilu, campur aduk dengan geraman rendah yang membuat perutnya mual. "Kakak, kembalikan." Suara serak dan bergetar itu keluar dari sosok hitam. "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Arya tahu apa yang dimaksud. Keris itu. Ia mulai menangis, ketakutan yang murni dan tanpa pamrih. Air mata membasahi pipinya. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Sosok itu kini tepat di hadapannya, aura dinginnya menyelimuti seluruh ruangan. "Kembalikan." Suara itu menggelegar, namun hanya Arya yang bisa mendengarnya. Bayangan itu mengulurkan tangan, jari-jarinya sangat panjang dan kurus, seolah terbuat dari tulang. "Tidak. Tidak." Arya meraih tasnya, mengeluarkan keris itu dengan tangan gemetar. Ia melemparkannya ke lantai. Keris itu tergeletak, memantulkan cahaya redup dari bulan purnama yang telah menembus awan. Begitu keris itu terlepas dari genggamannya, sosok itu membungkuk, mengambilnya. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, seolah larut ke dalam kegelapan malam. Udara terasa lebih ringan, hawa dingin berkurang. Arya terengah-engah, tubuhnya bergetar hebat. Ia melirik ke arah pintu. Mbah Warsini pasti tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin, ia tidak ingin mendengarnya. Pagi menjelang. Matahari terbit dengan malu-malu, menyinari desa Kalimosodo yang sunyi. Suasana mencekam semalam memang telah berkurang, namun ketegangan masih terasa. Arya tidak tidur semalaman. Ia bangkit dengan tubuh lemas dan mata merah. Ketika ia keluar dari kamar, Mbah Warsini sudah menunggunya dengan secangkir teh hangat.
Matanya menatap Arya dengan dalam, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Anak lancang," bisik Mbah Warsini dengan suara serak, namun tanpa kemarahan, hanya kesedihan mendalam. "Kau berani mengganggu Danyang yang menjaga petilasan. Kiai Ageng Pramana. Ia tidak suka barangnya dicuri, apalagi di malam satu suro." Arya hanya bisa menunduk. "Maaf, Mbah. Saya tidak tahu. Keris itu adalah pusaka peninggalan beliau, tempat bersemayamnya sebagian besar kekuatannya. Dulu pernah ada yang mencoba mengambilnya, tapi tidak ada yang kembali," jelas Mbah Warsini, memandangi cucunya dengan tatapan penuh syukur campur ngeri. "Kamu beruntung, Nak. Danyang itu hanya ingin pusakanya kembali. Mungkin niatmu bukan untuk mencuri, tapi hanya dari rasa penasaran bodohmu." Arya menelan ludah, membayangkan apa yang akan terjadi jika ia tak melemparkan keris itu. Beberapa hari kemudian, Arya meninggalkan desa Kalimosodo. Ia bukan lagi pemuda kota yang skeptis dan meremehkan. Pengalaman malam satu suro telah mengubahnya. Malam itu, ia tidak hanya bertemu dengan wujud yang tak kasat mata, tetapi juga berhadapan dengan ketakutan paling primal dalam dirinya. Ia tahu, meskipun ia telah kembali ke kota yang ramai, ia tidak akan pernah benar-benar lepas dari pengaruh malam satu suro. Bau kemenyan, suara gamelan lirih, dan bisikan-bisikan dingin itu akan selamanya menghantuinya, mengingatkannya bahwa di balik gemerlap modernitas, masih ada dunia lain yang merayap di kegelapan, menunggu di malam-malam keramat untuk menunjukkan keberadaannya. Dan di desa Kalimosodo, setiap malam satu suro, penduduknya masih akan menunduk dalam-dalam, merapal doa, dan merasakan dinginnya teror yang baru saja Arya alami, karena mereka tahu, di balik tirai tipis itu, Danyang dari petilasan tetap mengawasi, menunggu siapa lagi yang berani mengusik ketenangannya.